Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan memberikan contoh cara mengupload soal PAT ke dalam e-learning madrasah ya. Pertama-tama kita klik dulu kelas online. Nah, di sini sudah ada kelas 7A Kurdis yang sudah dibuat kelas online-nya A sampai dengan D. Nah, saya akan coba mengupload kelas 7B Quran Hadis ya. Kita klik 7B-nya. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, supaya tampilannya seperti ini ya. Lalu setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada menu yang namanya Computer Based Test atau CBT ya. Bapak Ibu sekalian tinggal klik CBT yang ini ya. Tunggu beberapa saat supaya terbuka untuk penguploadan soal. Nah, ini adalah menu atau halaman untuk mengupload soal-soal ujian. Nah, kita langsung saja buat soal ujian ya. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan klik yang warna biru ini ya. Buat ujian CBT baru. Tinggal klik. Tunggu beberapa saat supaya menunya atau halamannya terbuka dengan sempurna. Punten sinyalnya lelet. Nah, ini halaman untuk penguploadan soal ujian. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada jenis ujian. Di dalam jenis ujian ada beberapa ujian-ujian yang bisa dipakai, yaitu satu, penilaian harian, yang kedua penilaian akhir semester. Nah, ini penilaian akhir semester terbagi dua lagi, semester 1 dan semester 2. Ada penilaian kuis, ada penilaian ujian lainnya. Ini yang ujian lainnya bisa dipakai untuk UNBK, UAMBNBK, UMBK ya. Nah, terus lanjut ke bawah. Di sini adalah waktu atau menit yang akan dipakai dalam ujian tersebut ya. Nah, sudah itu lihat lagi ke bawah, ada menu tanggal mulai ujian. Nah, Bapak Ibu bisa diklik di sini ya. Tanggal berapa yang akan diujiankan soal tersebut ke anak. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini akan memberikan contoh tanggal 15 ujian yang akan dilaksanakan ya untuk PAT besok ya. Ya. Yang ini ya, tanggal 15. Nah, ini sama batas akhir ujian. Sama, tinggal klik dan dipilih tanggal dan waktu berakhirnya. Nah, yang menu di bawah tidak usah di otak-atik, biarkan saja seperti itu. Oke, kita langsung mengupload soal ujian menggunakan poin 3 input soal yang sudah jadi ya. Karena template soal itu berlaku untuk semua mapel yang ada, baik umum maupun agama ya. Kita pilih penilaian akhir semester ya. Nama ujian CBT-nya kita bisa diklik, bisa di penilaian akhir tahun atau PAT saja. Saya akan pilih penilaian akhir tahun. Nah,
Ini kebetulan waktunya ingin 2 jam atau 120 menit. Saya biarkan saja karena sudah betul. Nah, di sini saya akan pilih besok ya, tanggal 15. Mulai ujiannya jam 8 ya. Terus batas ujiannya sama, kita atur tanggal 15 juga ya, kita arahkan ke jam 10 ya, berarti jam normal 60 menit kali 2 120 menit ya. Setelah jenis ujian, nama ujian, waktu dan tanggal diatur, kita saatnya menginput soal yang sudah jadi ya. Ini ya. Lihat di sini. Di sini dalam tampilan input soal, jikalau Bapak Ibu belum punya template yang berbentuk Excel, ini bisa langsung download ya. Di download ini. Kebetulan saya sudah punya dan siap diupload soal tersebut ya. Kita langsung ke tampilan choose file atau menu choose file ya, dimana saya akan lihat soal tersebut disimpan dan akan di-upload atau diimport ke aplikasi e-learning ini. Choose file ya. Ya. Kebetulan saya menyimpan di drive new F. Ya. Ini soalnya yang siap saya upload, soal e-learning Kurdis 7 ya, yang kepunyaan Pak Ade Nurholis atau Bu Evi Sophia. Kita klik satu kali ya. Setelah itu lalu open ya. Nah, soal sudah berpindah ke aplikasi e-learning, ya. Soal sudah berpindah ke aplikasi e-learning, tetapi itu belum diimport ke aplikasi e-learning ya. Supaya masuk sesudah ini, lalu Bapak Ibu klik import soal ya. Nah, import soal. Nah, tunggu beberapa saat ya. Ini udah selesai ya. Nah, ini adalah tampilan soal yang sudah diimport ya. Jenis ada penilaian semester, namanya soalnya 10 ya. Nah, lihat waktu dan hari sudah diatur ya. Terus ada token ya, kebetulan kan di sini token itu tidak bersifat wajib karena saya akan mengambil langkah yang sederhana untuk ke siswa supaya tidak pusing nanti mengerjakannya. Langsung aja login ke learning siswa menggunakan NISN dan password yang sudah ada ya. Nah, lihat di sini di aksi ada menu, ada ikon simulasi ya. Ini untuk melihat soal yang sudah diimport atau diupload ke dalam aplikasi. Silakan Bapak Ibu klik ya di sini. Nah, lihat. Ini adalah soal yang sudah diupload, yang mau disimulasikan atau lihat oleh kita beserta kunci jawabannya. Atau Bapak Ibu juga bisa lompat-lompat untuk melihat soalnya ya. Di bar navigasi soal ya. Ini bisa langsung ke 2, klik angka 2, soal akan terlihat ya. Terus bisa ke nomor 10 ya, ke nomor 7, ke nomor 4. Nah, ini bisa dicek ya untuk melihat ketepatan isi soal, biar nanti anak-anak tidak bingung, takut-takut ada soal yang terlewat dibuatnya. Oke Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, di sini ada panah ya. Yang ini adalah back untuk tampilan ke menu awal. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, ini ketampilan awal. Nah, itulah sepintas tentang cara mengupload soal PAT
lewat menu info soal. Nah, supaya anak-anak bisa mengerjakan PAT dan terlihat oleh mereka, nah, Bapak Ibu harus menggabungkan siswa per rombel sesuai dengan tugas Bapak Ibu mengajarnya. Semisal Pak Ade Nurholis mengajar dari kelas 7A sampai dengan 7D ya. Pak Ade Nurholis harus menggabungkan siswa ke dalam tiap rombel. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Gampang ya. Ya, Bapak Ibu silakan bisa menuju ke menu timeline kelas ya. Nah, ini adalah ruang 7B yang nanti anak-anak harus ada di sini yang kelas 7B ya. Nah, lihat di sini ada undang siswa ya, sebelah kanan yang warna biru yang plus ini ya. Silakan Bapak Ibu klik ya. Tunggu sebentar supaya tampilannya sempurna. Nah, ini adalah siswa-siswa yang tergabung, yang akan digabungkan ke dalam 7B supaya nanti bisa mengerjakan soal PAT. Nah, coba lihat ke bawah. Di sini ada 2 halaman ya. Untuk menggabungkannya ada 2 cara. Bisa satu per satu gabungkan ya. Mungkin agak lama, atau bisa digabungkan semua siswa yang ada di rombel ini ya. Yang ada di rombel 7B. Nah, kita akan memberikan contoh menggabungkan satu persatu lah. Contoh saja ya. Ya, ini contoh. Klik. Gabungkan. Nah, ini untuk satu persatu ya. Ya. Cukuplah saya memberikan contoh satu persatu. Kita gabungkan semua siswa yang ada di rombel ini. Klik gabungkan. Itu untuk mempercepat ya, lalu tekan OK. Oke lagi. Lalu ke halaman kedua, gabungkan semua siswa lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, barusan cara menggabungkan semua siswa yang ada di rombel 7B. Nah, kalau Bapak Ibu setelah mengupload soal PAT atau ujian dan siswa tidak digabungkan, itu percuma, dan siswa tersebut tidak akan bisa ikut ujian dalam kelas itu sendiri. Nah, di sini di tampilan yang tampilan untuk undang siswa sudah semua digabungkan. Nah, bagaimana keluarnya? Ini suka bertanya-tanya ya. Silakan di sebelah kanan atas itu ada tanda cakra. Ini fungsinya adalah untuk keluar atau exit. Silakan diklik aja untuk keluar. Nah, ini adalah tampilan kesemula. Jadi untuk mengupload soal itu dari kelas online, pilih dan ikuti alur yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awal ya. Selamat berjuang, semoga madrasah kita selalu maju, berhasil ke depannya menuju madrasah hebat bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.